Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman semua. Selamat datang dan terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Sebelumnya jangan lupa untuk menekan tombol subscribe supaya Anda dapat mengikuti cerita-cerita selanjutnya. Kali ini Woni Draw Story mempersembahkan kepada Anda kisah. Selamat mengikuti. Di daerah Dinoyo, Surabaya, terdapat sebuah rumah yang pernah saya kontrak. Banyak peristiwa yang tak kami inginkan terjadi di rumah itu. Kami adalah pasangan suami istri yang baru beberapa bulan menikah. Sambil menunggu rumah milik kami dibangun, kami menyewa selama 2 tahun pada pemilik kontrakan yang pernah memiliki kedudukan penting di masyarakat. Saya bekerja di sebuah kampus yang tak jauh dari rumah kontrakan itu. Sedangkan istriku bekerja di sebuah bank di daerah Tunjungan, kurang lebih 10 menit perjalanan dengan kendaraan roda 2 dari rumah kontrakan. Itulah alasannya mengapa kami memilih tinggal di situ, apalagi mengingat istriku yang sedang mengandung 3 bulan. Di rumah yang baru kami tempati itu, kami membawa beberapa perabot milik kami seperti meja tulis kuno, lemari pakaian, dan beberapa meja dan kursi karena keadaan rumah itu yang minim perabotan rumah tangga. Bila orang masuk ke sana untuk pertama kalinya, suara apapun terdengar menggema karena rumah bergaya Belanda itu cukup besar, kokoh, tinggi, berdinding tebal, dan minim perabotan. Hari-hari pertama kami lalui dengan menata perabotan selayak mungkin dan indah, karena 2 tahun bukannya waktu yang singkat. Kami berusaha menatanya agar rumah itu bisa ditinggali senyaman mungkin. Selanjutnya, hari-hari kami lalui dengan kesibukan seperti biasa. Sedari bangun pagi, membuat sarapan, persiapan pergi ke kantor, bekerja, dan kembali di sore harinya. Untuk istriku, ia tidak pasti pulangnya. Kadang pulang sore, bahkan seringkali ia bekerja lembur sampai malam. Saat-saat hamil seperti itu, tentu ini amat berat baginya. Semakin lama, kandungannya semakin membesar. Namun karena belum mendapat cuti hamil, itu semua harus dijalaninya dengan kuat dan tabah. Waktu malam sehabis bekerja adalah waktu yang berharga bagi kami untuk melepas lelah. Awal-awal tinggal di rumah kontrakan itu, tidak ada hal yang janggal yang kami rasakan. Sampai pada bulan kedua, kami merasakan suasana rumah yang tak nyaman. Bukan hawa panas yang biasa kami rasakan sebagai warga Surabaya yang biasa dengan hawa kota yang panas. Bukan pula dengan masalah di kantor atau rekan kerja, bahkan pimpinan kerja. Namun mengapa perasaan tak tentram selalu hadir saat memasuki rumah itu? Hal itu amat terasa setelah kami mengunjungi rumah orang tua di kawasan Genteng Anom. Suasana rumah orang tua yang nyaman dan familiar segera berganti dengan suasana sedih, murung, sesak, tak enak saat memasuki rumah kontrakan itu. Sampai pada suatu malam, saat kami sedang tidur, terdengar suara keributan di teras rumah. Suara itu seperti ketukan ngawur dengan tempo yang cepat, yang kacau. Aku dengan penuh penasaran pergi keluar untuk melihat apa yang terjadi. Kupikir itu hanya suara anak-anak nakal yang iseng mengganggu kami. Tetapi, setelah aku keluar ke teras rumah, tidak ada seorang pun yang kulihat. Aku melangkah lebih jauh untuk melihat kalau ada orang di jalan. Tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya suara penjual tahu tek yang seringkali berjualan sampai larut malam. Kembali aku ke kamar. Kudapati istriku memandang dengan tatapan marah kepadaku. Tatapan marah, tetapi sekaligus kecemasan yang tak biasa. Ia berseru kepadaku bahwa saya adalah suami yang tidak pengertian,
Ia mengatakan bahwa ia sangat merasa ketakutan, tetapi saya memainkan handle pintu. Aku tak mengerti apa yang diucapkan istriku barusan. Aku tidak merasa memainkan handle pintu kamar tidur itu, tetapi istriku tak mau tahu. Kami jadi bertengkar. Aku menuduhnya ngomong sembarangan, sedangkan ia tak henti-hentinya menuduhku memainkan handle pintu. Ya Tuhan, ada apa ini? Aku pun jadi tidak betah tinggal di rumah ini. Istirahat malam itu jadi berkurang. Kami bangun pagi dalam keadaan masih lelah dan mengantuk, dan rasa ketidakpercayaan di antara kami mulai merusak hubungan. Dan satu hal lagi, ada yang tak beres dengan rumah ini. Malam berikutnya, kupikir tak akan terjadi apa-apa lagi. Namun dugaanku keliru. Malam itu, sekitar jam 1:01 dini hari, kami diganggu lagi oleh suara ketukan. Tapi kali ini bukan kaca jendela, tapi ketukan ngawur tak berirama pada pintu ruang tamu. Ku perlahan-lahan pergi ke ruang tamu, menyibakkan tirai jendela dan mengintip. Namun tak ada siapapun. Aku pun membuka pintu dan melihat dari teras. Sepi, tak ada seorang pun. Tiba-tiba dari dalam rumah ku dengar teriakan istriku. Ku bergegas ke dalam melihat apa yang terjadi. Ya Tuhan, ternyata handle pintu kamar tidur bergerak-gerak seperti ada yang menggerakkan dari dalam. Sedangkan istriku masih menjerit-jerit dari dalam kamar tidur. Ia mengatakan, "Mas, jangan mainin pintu. Mas, jangan mainin pintu," begitu teriaknya. Terlintas dalam pikiranku bahwa istriku yang terkunci dari dalam berusaha membuka pintu dengan menaik turunkan handle-nya. Tetapi setelah aku memegang handle itu, aku terpelanting dan terjatuh karena ternyata kekuatan yang menggerakkan handle pintu itu sangat besar. Istriku berteriak dan menangis, memintaku menghentikan kekonyolan yang ia kira aku buat. Aku hanya bisa berseru bahwa bukan akulah yang melakukannya. Handle pintu itu bergerak-gerak sendiri. Sekitar 5 menit kemudian, handle pintu itu berhenti bergerak. Aku bangkit untuk membukanya. Istriku menangis sesenggukan dan menyuruhku tidur di luar. Dengan hati hancur, aku terpaksa tak menjelaskan apapun padanya karena tak ingin menambah beban yang ditimbulkan oleh rumah jahanam ini. Rumah ini membuat kehidupan rumah tangga kami tak harmonis lagi. Malam selanjutnya terjadi lagi suara ketukan-ketukan ngaco di jendela itu lagi seperti 2 malam sebelumnya. Aku sengaja diam saja, tak bertindak apapun untuk membuktikan bukan aku yang melakukannya. Istriku pun mulai marah kepadaku karena aku membiarkan suara ribut itu mengganggu. Tapi aku tetap menguatkan diri agar dapat membuktikan kebenarannya. Setelah suara ketukan jendela itu berhenti, sunyi kembali mencekam. Aku berusaha menabahkan hatiku untuk menghadapi kejadian yang kutebak akan terjadi. Dan benar saja, dengan sendirinya pegangan pintu itu bergerak-gerak sendiri menimbulkan keributan dan kengerian di rumah ini. Istriku pun menjerit-jerit. Dugaannya selama ini ternyata keliru. Walaupun kepercayaan di antara kami telah pulih, bukan berarti kami sudah hidup aman dan tenang. Tanpa jeda semalam pun, gangguan-gangguan dari tangan-tangan tak kasat mata itu terus terjadi. Tidak hanya pintu yang digerak-gerakkan, tetapi laci dari meja tulis kuno milik kami pun dibuka tutup dengan kasar. Bila tidak, koper pun dibuka tutup sehingga kami hidup penuh ketakutan dan kecemasan sepanjang malam. Belum lagi bila istriku mendapat tugas lembur, maka gangguan-gangguan itu pun amat mengurangi waktu istirahatnya. Ingin sekali rasanya kami pindah keluar dari rumah kontrakan itu.
Namun, kami akan rugi karena kami sudah membayar lunas di muka. Sedangkan masa kontrakan habis masih amat lama. Maka kami memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini dengan meminta bantuan paranormal. Tentu saja, kami juga menanyakan mengapa gangguan itu selalu muncul setiap malam, mengganggu ketenangan kami. Menurut keterangan dari paranormal itu, gangguan itu telah sejak lama dilakukan oleh makhluk-makhluk halus atas permintaan sang empunya rumah. Rasa tak betah dan ngeri sengaja ditimbulkan oleh makhluk-makhluk halus itu agar si penyewa rumah segera meninggalkan rumah itu dengan maksud mengambil keuntungan. Dari situ kami tahu betapa licik dan jahat hati pemilik rumah kontrakan itu. Setelah paranormal itu memberikan syarat yang harus kami penuhi, maka kami pun pulang dan mencari kelengkapan sarana untuk mengusir gangguan makhluk halus tersebut. Tapi sayang, ternyata gangguan makhluk halus itu pun bukannya mereda, tetapi malah semakin kuat dan menjadi-jadi. Bila sebelumnya gangguan itu datang berupa gerakan benda-benda mati seperti daun pintu, laci, koper yang digerak-gerakkan sehingga menimbulkan keributan, kini gangguan itu telah berani menampakkan wujudnya. Malam itu aku mengambilkan air hangat dan handuk kecil untuk mengompres istriku yang mulai terserang gejala demam. Lampu dapur kunyalakan. Tetapi begitu aku melangkah untuk mengambil termos, dengan sendirinya saklar lampu kembali pada posisi awal sehingga lampu kembali mati. Aku berbisik, "Demi Tuhan, jangan ganggu. Istriku sedang sakit. Aku hanya ingin mengambil air panas untuk mengompresnya." Lalu lampuku nyalakan lagi dan melangkah ke arah termos. Air panas kutuang ke dalam baskom dan kucampur sedikit air dingin. Dengan keadaan lampu yang masih menyala, kubawa baskom berisi air hangat itu ke kamar. Saat melewati batas antara dapur dan ruang makan, saklar lampu kembali ke posisi mati. Belum sempat aku menoleh, tiba-tiba muncul dua tangan hitam menyerangku, sehingga aku terjatuh dan air membasahi pakaianku. Aku sempat berteriak karena terkena air yang masih lumayan panas itu. Sepasang tangan itu sempat kutangkis, namun kekuatannya luar biasa, bagaikan kekuatan beberapa pria dewasa. Tangan itu berusaha meraih leherku, tetapi aku mengelak. Dengan refleks, aku meraih sembarang benda di dekatku, yang kebetulan adalah patung kerajinan dari Bali yang berbentuk memanjang. Pada serangannya yang kesekian, pukulanku berhasil mengenai tangan itu. Tanpa memperhatikan tangan itu lagi, secepat mungkin aku berlari ke kamar tidur, mengkhawatirkan keadaan istriku. Istriku pun sadar akan kegaduhan yang baru saja terjadi. Aku sangat sedih karena gagal merawat istriku yang sedang sakit malam itu. Pada malam selanjutnya, gangguan yang lain datang. Kali ini bukan dalam wujud yang pernah kami alami sebelumnya, tetapi gangguan lewat mimpi. Dalam mimpi itu aku berjumpa dengan makhluk seperti kera. Kera itu semula berdiri membelakangiku. Namun begitu aku hendak berlari menghindarinya, kera itu memekik memanggil kawan-kawannya. Belasan kera muncul dari kanan kiriku. Mereka mengeroyokku sampai aku terjatuh. Sejak mengalami mimpi itu, maka malam-malamku pun sering diganggu oleh mimpi yang serupa. Kadang muncul kera yang besar, kadang kera kecil. Istriku pun bilang bahwa aku sering mengigau dengan berteriak-teriak. Mimpi itu masih sering aku alami, walau kini aku sudah lama tidak tinggal di rumah itu. Akhirnya kami memutuskan untuk melakukan over kontrak dan keluar dari rumah itu. Pada saat itu sebenarnya masa kami tinggal masih setahun lagi. Kami tinggal di rumah kami sendiri yang masih dalam tahap finishing pembangunan. Beberapa bulan kemudian,
kami mendengar berita bahwa pemilik rumah kontrakan yang kami tinggali itu telah meninggal secara tak wajar. Ia terjatuh dari tangga saat mengecat rumah kontrakan itu. Mungkin itulah karma jahat yang ditimbulkan oleh orang yang telah berbuat jahat.